Kemudian sama ya, tambahkan add modifier script. Oke, seperti itu. Nah, bentuknya sudah mirip-mirip ya. Mirip-mirip udah. Nah, ini nanti untuk detailing. Ya, oke, itu untuk modeling budak catur sudah oke. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar melanjutkan tentang pemodelan 3 dimensi. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan sesi pemodelan 3D yang selanjutnya, melanjutkan video yang sebelumnya. Di sini nanti kita akan belajar untuk membuat objek dengan berdasarkan gambar referensi yang nanti kita langsung akan masukkan gambar referensinya ke dalam viewport ya. Jadi nanti kita untuk membuat objek 3 dimensi akan lebih mudah tentunya. Dan juga nanti akan ada modifier screw, modifier subdivision surface ya, dan modifier yang lain yang akan kita bahas di sesi kali ini. Oke, langsung saja untuk pada sesi kali ini kita akan membuat sebuah model ya. Model apa ya? Kita akan mencoba berarti nanti membuat ini budak catur ya. Nah, di sini sebelum kita membuat, kita pastikan sudah punya gambar referensi yang 2 dimensi gitu ya, atau gambar blueprint. Nah, oleh karena itu sekarang langkah pertama adalah kita masukkan gambar referensi ini ke dalam viewport yang ada di sini. Ya, oke ya. Nah, ini kita delete saja untuk cube-nya. Langkah pertama adalah kita lihat gambar referensinya ini kan tampak depan ya, maka langkah pertama adalah kita rubah viewportnya ini menjadi tampak front atau depan. Oke, saya bisa tekan tombol, sebentar. Saya aktifkan dulu screen case-nya. Oke, sekarang bisa terlihat ya. Saya tekan numpad 1 supaya menjadi front orthographic di sini. Nah, setelah itu kita masukkan gambar referensinya, kita tekan saja Shift A. Kemudian image reference ya. Nah, kita masukkan ini ya. Oke. Lalu image reference. Ya, ini memang sayangnya gambarnya agak kecil ya resolusinya. Jadi masuk di sini dia agak kecil. Kalau kita perhatikan gridnya dengan yang ini itu jauh banget ya. Tapi it's okay, ini kita drag ke atas saja ya. Oke, kita perbesar. Supaya kira-kira ini ukuran gridnya sama ya. Tapi misal tidak sama pun juga tidak begitu masalah. Oke. Nah, ini kalau kita lihat versi 3D jadinya seperti ini ya. Ini saya geser sedikit ke sini ke belakang. Oke, nah supaya lebih enak kita juga bisa tambahkan plane ya. Kemudian kita aktifkan cavity. Oke, plane sudah, ini kita sekalian turunkan ya biar posisinya tepat. Ya, kemudian ini kita kita hold atau freeze saja supaya tidak bisa tersalah ya. Jadi nanti, dan ini juga ya, ini juga kita disable selection. Oke, jadi ini sudah tidak bisa digeser-geser teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat objek budak catur ini satu-satu. Nah, mungkin untuk di video ini tidak semua akan kita coba. Yang satu teknik saja, jadi saya akan pilih yang 3 ini. 1, 2, 3 ini ya. Ada beteng, budak, kemudian ada kuda. Yang lain ini harusnya ketika nanti teman-teman bisa mengikuti yang buat ini, yang 3 ini bisa juga teman-teman buat sendiri ya. Oke, berarti kita masuk ke view front.
Oke, masuk ke view front. Kemudian kita nanti tekniknya dalam membuat catur ini ya, catur ini kita nanti akan membuat separuh garis, kita pakai garis ya satu kita garis tepinya ini kita ikuti polanya, kemudian kita buat cukup separuh saja. Setelah itu nanti kita tambahkan modifier namanya modifier screw ya, yang nanti dia akan langsung otomatis mengcopy satu putaran gitu, jadi langsung sama gitu ya. Nah, untuk itu kita nanti harus ini teman-teman membuatnya menunya di sini mesh, cuman harusnya ini di sini ada menu tambahan ya. Di Shift A mesh ini nanti harusnya ada menu tambahan yang memungkinkan kita untuk membuat per garis, per vertex kayak gitu. Nah, maka dari itu ini defaultnya tidak muncul ya teman-teman ya, menunya belum muncul. Nah, supaya muncul kita bisa tambahkan di sini di edit preference, kemudian nanti di sini ya, di sini kita tulis saja ext, kemudian yang kita pilih ini teman-teman, add mesh extra object ya, add mesh extra object, bukan add curve ya, yang add mesh extra object. Oke, kalau sudah kita close di sini, kemudian kita coba Shift A ya, mesh. Nah, sekarang ada tambahannya ya, ada generator, ada single vert ya, dan seterusnya ini. Ya, banyak ini ya. Bahkan ini masih bisa di scroll lagi ke bawah. Oke, nah langkah pertama untuk membuat ini saya akan mulai dari yang paling paling mudah dulu, yaitu pion atau bidak ini. Ya, ini langkah pertama adalah kita tentukan nanti lokasi awal objeknya atau vertexnya muncul itu di mana. Kita klik 3D cursor, kita aktifkan, kita letakkan di tengah sini. Oke, kira-kira sini ya. Ya, setelah itu kita tinggal Shift A ya, Shift A kemudian mesh, kemudian klik single vert ya, add single vert. Sekarang muncul satu titik di sini dan ini otomatis edit mode posisinya. Nah, setelah ini kita tinggal extrude teman-teman, tinggal extrude. Nah, oke, gini ya. Kemudian koordinatnya ini X sampai sini gitu ya. Dan seterusnya tinggal extrude lagi. Extrude lagi gitu ya. Ikuti pola dari catur ini, catur ini. Ini karena gambarnya kurang jelas, ini saya juga sambil sedikit berimajinasi ya untuk untuk polanya ini. Memang idealnya yang bagus itu yang resolusinya cukup tinggi sehingga cukup jelas. Cuman saya dapatnya ini ya, oke, tidak masalah. Jadi teman-teman bisa mencoba menggunakan gambar referensi yang lebih jelas ya. Oke. Ya, cukup di sini teman-teman polanya. Jadi cukup separuh saja. Dan kalau memang ada yang dirasa kurang pas bisa digeser-geser dulu. Oke. Cukup. Nanti misal yang ini ya, misal yang atas ini belum begitu smooth untuk garis melengkungnya, nanti kita bisa atur di belakang ya untuk menghaluskan. Nah, selanjutnya kalau ini sudah, kita kembali ke object mode ya. Kembali object mode, kita bisa view view versi perspektif. Mana tadi objeknya, kita bisa geser. Ya, lembut sekali, tidak terlihat. Nah, selanjutnya kita tinggal klik di sini ya, modifier ya. Add modifier, pilih yang namanya script. Nah, oh ternyata tenggelam. Kok bisa tenggelam ya? Harusnya kan sama. Kok bisa langsung turun ya?
Oke, tidak masalah ya. Kita naikkan. Atau mungkin saat tadi tanpa sengaja saya menggeser mungkin. Oke, seperti ini teman-teman jadinya. Jadi setelah tambahkan modifier namanya screw ya, dia akan otomatis yang satu garis tadi dia seperti memutar gitu ya. Dia seperti memutar, mengcopy kayak gitu. Nah, sangat mudah sekali kan teman-teman ya. Nah ini misal ya, semisal ini belum pas posisinya, ini bisa teman-teman edit mode, kemudian klik yang ini, klik satu garis ini, kemudian tekan L, oke, supaya all, ini bisa di drag ya teman-teman ya. Ya sampai menutup. Nah oke. Kita cek yang bawah ini, yang di bawah apakah sudah benar-benar tertutup. Oke, sepertinya juga sudah. Oke, selanjutnya ini tinggal kita perhalus teman-teman. Nah ini defaultnya ini membentuk segi 16 atau 16 sudut di sini. Ya. Tapi ini biarkan saja. Oke, saya kira udah oke. Tinggal kita di sini klik apply. Nah, setelah itu kita tambahkan menu untuk supaya membuat ini jadi makin smooth ya. Kita add modifier, klik subdivision surface. Nah, sekarang lebih halus ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kalau kita perhatikan di sini memang ada beberapa bagian yang karena diperhalus ini jadi teksturnya jadi kurang begitu jelas. Nah, ini biasanya solusinya adalah dengan kita tambahkan segmen teman-teman. Maka ini kita rubah ke edit mode ya. Nah, seperti ini ya. Objeknya harusnya sini sampai sini itu lurus, tapi ini udah melengkung ya karena efek subdivision surface tadi yang menarik objek sehingga terlihat halus. Nah, ini bisa kita atasi dengan tambahkan segmen. Kita Ctrl R seperti biasa. Sini, klik turunkan. Nah, itu yang ini juga sama. Itu ya teman-teman. Ya. Nah, jadi sekarang ini teksturnya lakukannya jadi lebih jelas nanti. Gitu ya. Iya. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini teksturnya bisa lebih terlihat ya. Ya, oke, itu untuk yang pion itu sangat mudah sekali, hanya seperti ini ya. Kemudian yang mungkin tantangan selanjutnya adalah yang beteng ini ya. Nah, ini kan ada seperti apa ya? Seperti ada mahkotanya gini. Yang ini kadang satu putaran tidak sama. Tekniknya bagaimana? Oke, akan kita coba. Kita langsung saja ke view port front. Ya, kita atur 3D. Ya, kita atur 3D kursornya, posisikan ke sini. Seperti tadi. Kemudian sama ya. Shift, mesh, single vert, add single vert. Tekan E atau extrude. Oke, maaf ada masalah, saya ulangi lagi. Saya delete. Shift A, mesh, add single vert,
kan X. Sebentar, kenapa tidak muncul ini? Ya, karena ternyata di belakang dari ini ya, di belakang dari reference object, reference image-nya. Ya, kita masuk lagi ke view front. Nah, oke, sekarang terlihat ya ini ya. Vertex-nya kita menuju ke apa namanya? Edit mode. Tidak terlihat lagi ya. Z. Oh, tidak terlihat karena ini kita seleksinya yang edge ya. Kita pilih yang vertex. Nah, sekarang terlihat. Oke, ini kita ulangi saja ya karena tadi ada yang kelupaan, kita belum menselek belum seleksi yang vertex ya. Oke, saya ulang lagi, shift mesh single vert. Nah, kan Oke, sekarang jelas terlihat. Ya, ini sampai di sini saja ya. Tidak usah sampai atas. Nah, untuk mahkotanya nanti kita yang objek seperti mahkota ini nanti yang kita buat belakangannya. Oke, selanjutnya ini tinggal kita atur. Posisinya ada yang belum pas. Oke, sudah kita masuk ke objek mode. Kemudian sama ya, tambahkan modifier screw. Oke, sudah oke. Tinggal selanjutnya kita ini tinggal kita apply ya, apply. Nah, ini kita tambahkan di sini untuk mahkotanya. Nah, untuk menambahkan mahkota ini berarti kita tambahkan segmen di tengah sini melingkar. Oh, ini ternyata kurang pas ya teman-teman posisinya kalau kita perhatikan. Mending kita undo saja. Undo saja. Undo. Nah, posisi masih screw kayak gitu. Masih modifier screw-nya masih edit mode ya. Kita klik yang sini. Ini kita geser ya, grab X. Nah, jadi tadi yang terjadi adalah ini kelebihan ya. Nah, kelebihan ya. Jadi pastikan ini mentok sampai sini. Oke, kita juga baiknya juga cek yang bawah ya. Yang bawah ada masalah di sini. Sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita baru apply. Nah, sekarang dia lebih normal ya. Nah, selanjutnya ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ini kita akan menambahkan beberapa objek tambahan di sini atas ini. Ya. Maka dari itu nanti kita tambahkan segmen lagi
Kemudian bagian tertentu ya kita extrude. Oke, Ctrl R berarti di sini, klik, agak kita geser ke sini. Ya oke. Selanjutnya kita klik select face ya. Sambil tekan shift. Nah, ya. Oke, kemudian kita extrude E. Nah, gitu ya teman-teman. Sebentar. Ini kita lihat dari view front ya, supaya terlihat. Nah, kalau kita lihat lagi, ini ternyata dia agak miring ya, tidak benar-benar lurus ke atas ya. Oke, berarti ini garis ini kita, nah ini kita select dulu, kita turunkan sedikit ke bawah. Tekan Alt, kemudian klik. Ya, maka satu putaran dia akan terselect. Ini screen case saya mati. Ya, sekarang udah hidup lagi. Ya, ini kita turunkan dikit. Ya, seperti itu, supaya nanti dia arahnya ke tidak benar-benar lurus tapi agak miring ya. Setelah itu baru kita select kayak tadi. Oke, ya, kemudian kita extrude, tapi kita pilih extrude yang ya extrude along normal. Tarik, iya. Oh ya, ini sedikit dulu sedikit sini, kemudian tarik lagi. Kenapa? Supaya nanti saat kita subdivision surface ya kita perhalus, dia bentuknya tidak berubah ya, dia masih seperti ini. Tambah lagi dikit. Iya, oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba tambahkan modifier subdivision surface supaya halus. Nah, ya teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Atau bentuknya kok masih agak aneh ya. Ya ini kita undo lagi saja. Ini dua-dua saja kalau gitu, dua-dua. Ya, kalau dua-dua enggak nyampe ya. Ya, ini kalau dua-dua enggak nyampe ini. Kalau tiga-tiga, ya, tiga-tiga bisa. Oke, kita buat yang seperti ini saja ya. Oke, dikit dulu. Nah, ini kayaknya lebih. Oke ya. Oke. Nah, gini aja lah, tidak apa ya. Setelah itu, klik subdivision surface. Nah, kalau tadi memang mau menghendaki dua-dua ya, itu ya, harusnya nanti sudutnya kita atur di sebelumnya. Jadi ketika dibagi dua-dua poli itu bisa pas ya. Oke, nah selanjutnya seperti tadi, ini kalau kita lihat teksturnya belum tajam ini ya. Masih seperti tertarik gitu ya. Maka ini kita kayak tadi kita tambahkan segmen di sini, Ctrl R, naikkan gitu ya. Iya. Nah, sekarang lebih oke ya. Oke, itu untuk yang beteng ya. Sudah, sekarang kita coba juga yang kuda ya.
Nah, yang kuda ini agak spesial karena itu teman-teman ya, bentuknya tidak simetris. Ya oke simetris, tapi simetris kalau tampak depan kudanya dan tidak model satu putaran seperti ini. Ini mau tidak mau memang triknya agak lain ya. Ya kita coba saja ya. Nah, kalau kita perhatikan ini yang objeknya cenderung silinder itu yang bagian bawahnya saja. Nah, yang atasnya ini tidak silinder. Maka nanti atasnya ini kita buat objek sendiri. Kemudian kita combine, kita gabungkan gitu. Oke, kita untuk bawahnya tekniknya sama buat kayak gini ya. Kita aktifkan di kursornya. Oke, kemudian sama kayak tadi, Shift A, Mesh, kemudian single file, add single file, ini kita klik set. Vertex ya, kemudian tekan X, geser ke sini, E, 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 E. Ya. Oke, setelah itu sama modifier screw. Dan 16, oke 16 cukup. Nah, kemudian kita tinggal buat bagian yang atasnya ya. Untuk bagian atasnya ya karena ini tidak silinder dan cenderung seperti box ya, ini kita buatnya pakai apa namanya box ya, mesh cube kecil, naikkan. Oke, kita masuk ke edit mode, view face, ini lebarnya saya samakan. Sana agak dikit. Ini kita lihat dari view right, view left. Ya, selanjutnya teman-teman ya, supaya nanti penggabungannya lebih bagus, lebih pas ya, lebih enak. Itu untuk ini ya, karena yang objek yang ini ya, objek yang ini, oh ya ini saya rubah, ini saya apply dulu ya, tadi scrollnya saya apply dulu. Objek yang bawahnya ini karena terdiri dari 16 sudut ya, 16 sudut, maka yang ini juga kita rubah menjadi 16 sudut, walau tidak itu ya melingkar ya, tidak menjadi silinder. Langkahnya bagaimana ya, nanti kita tambahkan segmen gitu. Oke, kita edit mode dan agak naik ya, kita cek di sini. Kita lihat view top dulu. Ini saya toggle X-ray supaya terlihat. Atau yang ini saja. Nah, yang
view yang wireframe, jadi supaya terlihat sudutnya ya, ini kita tepat di tengah saja. Ya, berarti di sini ada sudut, kemudian ini berarti 1 2 3 4 5 6 7. Berarti di sini nanti harus ada 7 vertex ya. Kayak gitu kira-kira. Oke, langsung tekan tab, Ctrl R dari atas ini. Klik 1. Di tengah, oke. Kemudian yang satu yang lagi sini. Nah, ini kita buat sampai 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Klik H. Tekan escape. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, udah pas. Nah, sekarang kita kembali ke solid lagi. Ini X-ray-nya kita matikan saja. Oke, ini sekarang sudah kira-kira sudah pas sudutnya, nanti segini sama. Atau kita cek lagi deh. Kayaknya kok kebanyakan perasaan saya. Oh ya, 7 itu harusnya sama ini ya. Oke, ini kebanyakan teman-teman. Kita undo saja. Berarti ini karena ini sudutnya sini, berarti ini ya. 1 2 3 4 5 5 saja tuh. 1 2 3 4 5. Nah, klik. Ada segini berarti itu. Nah, setelah itu untuk awal polanya kita sedikit samakan ya. Kita langsung samakan saja, saya tekan B untuk seleksi ini. Saya tekan A dulu, A 2 kali. Untuk unselect, tekan B. Atau jangan B deh, ini langsung kita perkecil aja deh. Ya, ini kita geser buat tepat di tengah. Ya, ini memang agak sedikit ribet ya, sedikit saja sih. Dibanding buat yang sebelumnya. Nah. Oke, edit mode. Nah, kemudian nanti kita hanya akan kita buat satu sisi saja teman-teman. Jadi yang ini, yang sisi yang satunya ini kita delete saja. Kita buat sisi ya, delete face. Kita buat satu sisi ini, nanti sisi yang satunya tinggal kita samakan saja ukurannya. Ya, ini menghadapnya ke sini ya teman-teman. Ke sini berarti ini kita atur dulu pola awalnya, pola dasarnya. Ini biasanya agak yang sini agak sini ya. Yang sini. Ya, kalau kuda itu kan bentuknya tidak lurus ya. Ini mau tidak mau harus sedikit berimajinasi teman-teman ya. Ke sini. Ke sini ya. Ini tanpa atas ya teman-teman ya. Tekan B. Wah, screen saya mati lagi, kenapa ini? Nah, oke. B, drag C. Ya, kalau tidak salah kuda itu seperti ini ya, kira-kira pola dasar awalnya kalau tanpa atas. Kayak ginilah ya. Pola awalnya kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal lanjut ya. Kita tinggal lanjutkan. Ini saya turunkan dulu. Nah, oke, sekarang ini tinggal kita seleksi edit mode, saya seleksi vertex, saya tekan B, tekan S. Nah, ini kita samakan polanya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita selectnya yang
face, oke. Perlihatkan tampak samping, kemudian tekan extrude. Nah gitu. Selanjutnya sama ya. Extrude, tekan scale, oke. Kita samakan polanya extrude, gitu ya. Scale, oke. Ini teknik dari saya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya teknik yang lain, silahkan bisa dicoba. Yang penting hasilnya sama ya. Jadi ada yang perlu diputar ya. Putar berarti shortcut key-nya R ya. Untuk telinga kudanya kita biarkan dulu, kita skip dulu. Jadi main itu aja ya teman-teman. R, E, extrude, G, ini lagi, R, S itu paling itu ya. Terakhirnya E. Nah, bentuk dasar kudanya sudah dapat ya. Tinggal kita tambahkan tadi yang telinga. Kita selagi yang ini, tekan viewport tampak depan, kita extrude. Ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, bentuknya sudah mirip-mirip ya. Mirip-mirip kuda. Nah, ini nanti untuk detailingnya tinggal teman-teman ya. Apakah mau buat bidak caturnya ini mau detail banget atau yang penting bentuk dasarnya sudah oke gitu ya. Kalau ini saya paling bentuk dasarnya yang penting udah oke, tidak perlu detail-detail banget ya. Karena hanya bidak catur gitu kan. Oke, nanti kalau teman-teman pengen buat detail nanti bisa ya, bisa dicoba sendiri. Oke, selanjutnya ini posisinya kita samakan ya. Ini kalau kita lihat beberapa bagian belum sama, kita bisa lihat tampak mana ini, tampak kiri coba ya, tampak left. Kalau kita lihat ini sampai sini ada bagian yang belum sama. Ini saya geser dulu ke sini aja deh ya. Kalau kita lihat tampak left tadi, ini ada bagian yang belum sama. Oke, ini saya perlihatkan view wireframe ya. Ini supaya bisa dengan mudah saya geser. Saya seleksi vertex, edit mode, seperti vertex, tekan B lagi kayak tadi. H, Ctrl Z, B lagi, B lagi, B lagi, B lagi.
Oke lah, yang penting mendekati lurus saja, jangan terlalu jauh lah ya. Oke, setelah itu ini ya. Ini bagian yang sini yang nanti akan, ini kan masih hanya satu sisi ya, yang akan kita buat tambahkan sisi yang lain. Ini kita delete saja teman-teman. Ini kita lubang ya. Cara tercepat shift control, shift control, shift control, shift control, shift control, shift control. Pastikan sisi yang lain tidak ada terselect ya. Oke, benar. Shift control, shift control, shift control, shift control, shift control. Nah, sisi yang lain tidak ada yang terselect. Oke, kalau sudah kita delete, paste, di sini ada yang terselect. Nah, tekan shift, 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 shift. Oke, tidak ada yang terselect, delete, paste. Nah, ya teman-teman ya. Nah, oke, sudah. Selanjutnya ya, kita pastikan di object mode, kita tinggal pilih add modifier namanya mirror teman-teman. Nah, ternyata mirrornya malah tidak yang sini ya, tapi malah sini. Oke, tidak masalah, ini kita tinggal atur koordinat mirrornya. Ini defaultnya X, nah ini kita rubah yang Y. X-nya kita matikan. Nah, oke kan sekarang. Oke, sekarang ini tinggal kita edit mode ya, edit mode, seleksi yang ini, tekan L supaya semua yang terseleksi ini kita majukan. Kita tekan clipping, udah ya. Ya ini teman-teman, memang dampaknya kalau tadi ya, yang sini satu ini tidak sama, kurang sama, kita seleksi, kita view left. Oke, gini aja, kalau setelah ini mending langsung, dikit. Nah, setelah ini mending kita, kalau setelah ini kita melt-nya ini kita naikkan nilainya. Sampai menyatu ya. Nah, sampai menyatu seperti ini. Tinggal sedikit ini tidak masalah, ini tinggal kita view vertex, ini kita geser saja. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Cuman ini jadinya agak aneh yang sini jadinya ya. Ini kita seleksi saja. Ya, kita geser biar langsung tengah ya.
Ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya untuk kudanya. Nah, ini nanti tinggal finishing supaya hasilnya bisa rapi ya. Oke, nah sepertinya sudah oke. Ini tinggal kita apply ya kalau sudah oke. Kemudian kita kembalikan ke sini. Oke, supaya pas kita lihat tambah atas saja. Lihat tambah atas, kemudian kita klik aktifkan wireframe-nya. Pastikan ini posisinya benar-benar tepat di tengah ya. Nah, ini tepat di tengah. Oke, kalau sudah ini tinggal kita gabungkan ya teman-teman ya. Tinggal kita gabungkan. Nah, untuk menggabungkannya, oh ya ini kita hapus saja dulu ya. Hapus saja dulu bawahnya. Atau enggak juga enggak apa deh ya. Enggak usah, enggak apa yang belakang, maaf teman-teman ya. Oke, ini sekarang tinggal kita hubungkan. Ya ini klik keduanya, kemudian Ctrl J atau join ya, Ctrl J atau join. Nah, sekarang sudah menjadi satu. Ya, oh ya, sepertinya memang harus disatukan. Maaf, harus di delete ya bawahnya, karena kalau kita lihat bidangnya ini, walaupun sudutnya sama, tapi titik tengahnya beda gitu ya. Jadi ini kita delete dulu. Ini saya tekan. Oke, Shift sambil Alt, dia langsung satu putaran terselect, kemudian tekan delete, face ya. Yang atas juga sama. Kalau ini tidak Shift Alt, Shift Ctrl saja karena ini tidak satu putaran, tidak objek yang melingkar ya. Kita delete face. Nah, setelah itu baru kita seleksi tepi yang ini dan tepi yang ini gitu. Nah, ini mungkin lebih baik langsung kita turunkan yang ini ya. Tekan L. Nah, selanjutnya ini tinggal kita gabungkan teman-teman ya. Ini tinggal ya, ini kita klik ini, kemudian Alt klik ini, Alt Shift klik ini ya, kemudian Shift ini, Alt Shift. Nah, kemudian klik kanan kita pilih Bridge Edge Loop ya, Bridge Edge Loop. Nah, oke. Nah, setelah itu jangan kita klik yang lain dulu, kita klik ini dulu ya. Pilih merge. Nah, sekarang gabung teman-teman ya. Sekarang gabung. Kalau sudah bisa di klik sembarang. Nah, setelah itu ini tinggal kita tambahkan subdivision surface. Nah, di bawah ini kita tinggal tambahkan seperti tadi, tambahkan segmen baru. Untuk membuat lakukannya ini jadi semakin terlihat. Oke, sekarang sudah terlihat oke ya untuk kudanya. Oh, yang atas ini mungkin ya. Ya, oke, itu untuk modeling budak catur sudah oke. Jadi masing-masing ini teknik dasarnya sama, tapi teknik lebih lanjutnya memang agak beda ya. Untuk yang beteng, untuk yang pion, ataupun apalagi yang kuda. Yang kuda ini memang sedikit rumit, tapi saya yakin teman-teman kalau mengikuti ini dari awal pasti bisa dan mudah tentunya. Oke, seperti itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat berkarya. Assalamualaikum.